agak ngumpul biar nggak terlalu terkencang. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Jadi apa yang kita bahas itu merupakan penjelasan dari pokok yang kita bahas, bahwasannya antara doa dengan takdir itu tidak ada pertentangan. Segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi takdir-takdir Allah tersebut berjalan melalui sebab-sebabnya. Maka Allah Subhanahu wa taala syariatkan kita untuk mengambil sebab-sebab tersebut. Tidak boleh beralasan dengan takdir lalu kita tidak mengambil sebab. Ya, sebagaimana maklum dalam urusan dunia kita semangat mengambil sebab, padahal kita juga sudah tahu segalanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Demikian juga apalagi dalam urusan din, dalam urusan agama, dalam urusan apa yang kita ingin raih di sisi Allah Subhanahu wa taala dari surganya yang penuh dengan kenikmatan. Berarti perlu mengambil sebab. Di antara sebab terbesar tersebut adalah ad-du'a, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat karena ilmu mereka yang mendalam tentang Allah Subhanahu wa taala dan tentang apa yang diajarkan oleh nabinya alaihi salatu wassalam, maka mereka lebih mengutamakan sebab ini diambil dengan sebaik-baiknya, sehingga dia atau mereka ketika menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk didapatkan apa yang mereka ingin raih, maka mereka telah menempuh sebabnya dengan sebaik-baiknya. Maka sebagaimana maklum dalam urusan dunia, siapa yang ingin sukses di urusan dunia, dia harus mengambil sebab dengan sebaik-baiknya. Demikian juga siapa yang ingin sukses di akhirat, dia harus mengambil sebab dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana seorang itu mulia ya di muka bumi ini, mendapatkan derajat yang mulia dengan melalui berbagai macam jalan, sebab yang Allah Subhanahu wa taala berikan ujian-ujian kepadanya supaya dia ambil sebab-sebab tersebut. Seperti itu pula seorang akan masuk ke dalam surganya Allah, tidak kemudian langsung masuk begitu saja. Dia harus melewati sirat yang dibentangkan oleh Allah di atas punggung Jahannam, yang disifati sirat itu adalah licin dan menggelincirkan, penuh gangguan di tengahnya dari pengait-pengait yang berupaya untuk mengambil orang yang lewat di sirat ini agar terjatuh ke dalam neraka. Maka seorang yang ingin mendapatkan surga, dia akan berupaya semaksimal mungkin supaya bisa menyeberangi sirat ini dengan selamat. Itu maksud. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Wa fi Sunan Ibnu Majah rahimahullahu taala min hadis Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah marah kepadanya. Ya, hadis ini kalau dari sisi riwayat dibicarakan oleh para ulama, hanya ketika dikumpulkan jalan-jalannya maka hadis ini bisa dijadikan hujjah. Ada dalam lafaz man lam yad'ullah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah marah kepadanya. Dan ini perbedaan Allah dengan makhluk. Makhluk ini semakin dimintai, dia semakin marah. Semakin banyak orang datang meminta, dia semakin jenuh, dia semakin bosan, dia semakin benci, dia semakin tidak suka.
Adapun Allah Subhanahu wa taala, semakin hambanya meminta kepadanya, maka Allah semakin cinta kepadanya. Kalau hambanya tidak mau meminta kepadanya, maka Allah marah. Karena seakan-akan dia sombong, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah. Wa hadha yadullu ala anna ridaahu fi su'alihi wa ta'atihi. Hadis tadi menunjukkan bahwasanya ridhonya Allah itu ada pada kemauan kita untuk meminta kepadanya dan ketaatan kepadanya. Mau berdoa, meminta kepada Allah, taat kepada Allah, disitulah letak ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza radiya Rabbu tabaraka wa ta'ala fa kullu khairin fi ridahu. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ridha, maka segala kebaikan itu ada pada ridhonya Allah. Maka yang penting adalah bagaimana bekerja keras mencari ridhonya Allah. Karena ridhonya Allah itu sudah jelas ada. Tinggal bagaimana kita berjuang mencarinya. Ibarat sebuah perlombaan. Ini janjinya sudah, hadiahnya sudah jelas di depan ini. Juara satu adalah kitab Majmu' Fatawa li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sudah dipajang ini hadiahnya. Kita jangan memikirkan hadiah ini, tapi bekerja keraslah bagaimana bisa meraih hadiah tersebut. Surga itu adalah hibahnya Allah Subhanahu wa taala, hadiah Allah Subhanahu wa taala yang Allah siapkan. Maka bekerja keras untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Man khafa adlaj wa man adlaja balaghal manzil. Siapa yang takut, kata Nabi, dia akan berjalan. Khawatir ada yang luput, dia akan segera berjalan. Wa man adlaja balaghal manzil. Siapa yang mau berjalan, dia akan sampai ke rumahnya. Aman dia dari rasa takut, selamat dia. Lalu Nabi SAW mengatakan, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah, dagangan Allah itu mahal, dagangan Allah itu surga. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Bagaimana untuk meraih surga kita tidak bekerja keras? Sedang untuk mencari lembaran rupiah, kita berikan semua tenaga kita. Ya, nah, hendaknya diimban. Sebentar lagi kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebulan yang lalu masih ada seorang menemui ana, memberikan nasihat, memberi masukan, ya. Mendidik, memberikan tarbiyah, arahan kepada ana. Begitu sebulan berikutnya jenazahnya sudah ana mandikan. Masya Allah. Dalam waktu sebulan saya dipanggil, diberi arahan, ya, diberi bimbingan, diberi petunjuk. Sebulan berikutnya jenazahnya sudah ana mandikan. Rahimahullah. Begitu cepatnya kehidupan di dunia. Ya, nah, maka bekerja keras, hadiahnya jelas ada. Surga itu sudah jelas ada. Al jannatu haq. Surga itu hak, wan naru hak, dan neraka hak. Tinggal bagaimana kita bekerja keras, karena hadiahnya pasti adanya. Dan sesuatu yang kita takuti neraka ada, maka bagaimana kita berjuang keras agar selamat darinya. Itu yang paling perlu kita perhatikan. Jadi jangan jadi orang penghayal, menghayalkan surga tapi jalan menuju kepadanya tidak ditempuh. Ini salah. Dan di antara aqwal asbab adalah doa. Coba kalau kita gambarkan doa yang Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mengatakan dalam satu hari itu meminta kepada Allah surga salasa marrat, qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah, maka surga mengatakan, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Ini doa. Kalau kita dalam sujud, Allahumma adkhilil jannah, Allahumma adkhilil jannah, Allahumma adkhilil jannah salas marrat, maka surga akan berdoa kepada Allah agar memasukkan kita ke dalamnya, ke dalam surga. Demikian siapa yang minta perlindungan kepada Allah agar diselamatkan dari neraka dalam sehari salah semarrat 3 kali, qalatin nar Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah selamatkan dia dari neraka. Neraka berdoa, selamatkan dia dari neraka ya Allah. Ini doa. Doa.
Ya. Nah, jadi doa merupakan sebab yang paling kuat. Jadi kalau Allah sudah ridha, faqullu khairin fi ridha. Segala kebaikan itu ada pada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ bisa enggak kita simpulkan? Antum faham ini kesimpulannya? Ketika Imam Ibnu Qayyim mengatakan fahada yadullu ala anna ridha'ahu fi su'alihi wa ta'atihi. Hadis riwayat Ibnu Majah tadi, siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Ini menunjukkan ridhonya Allah itu terletak pada maunya hamba itu meminta dan kerja hamba itu yang kuat untuk mentaati Allah. Doa taati Allah, ini letak ridhonya Allah. Lalu bagaimana buahnya? Dikhabarkan oleh beliau, wa idza radiya rabbu tabaraka wa ta'ala fa kullu khairin fi ridahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu sudah ridha, maka segala kebaikan itu adanya pada ridha Allah. Jadi kalau Allah sudah ridha kepada hambanya, semua kebaikan akan dia peroleh. Dari sini bisa kita simpulkan apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bekerja keras mencari ridhonya Allah, karena kita ingin mendapatkan kebaikan. Sedang kebaikan dari Allah itu letaknya ada pada ridhonya. Di antara yang membuahkan ridho Allah itu adalah kita mau berdoa kepadanya dan kita bekerja keras untuk mentaatinya. Maka jangan maksiati Allah. Nah, begitu. Ketika terjadi maksiat pada kita, bagaimana kita mendapatkan ridho dengan maksiat tadi? Ya, mukmin ahli sunnah semuanya baik. Ketika seorang mendapatkan musibah, dia terjatuh pada maksiat, bagaimana dia meraih ridho Allah dengan maksiat tersebut? Jadikan kejadian maksiat itu sebagai lahan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dengan menjadikannya sebagai motivasi kita untuk istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berubah yang tadinya dibenci oleh Allah, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi dekat kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Kita punya hawa nafsu, punya syahwat, nggak mungkin selamat semuanya dari maksiat. Maka ketika Allah menakdirkan seorang melakukan maksiat, satu, dia tidak boleh bermaksiat kepada Allah dengan alasan takdir. Satu yang harus kita pahami. Yang kedua, jadikan maksiat itu sebagai lahan ibadah dia. Karena andai kan tidak ada maksiat, derajat hamba itu tidak akan naik. Apa berarti kita bermaksiat? Tidak, bukan bermaksiat. Tapi ketika terperosok tanpa kita sadari, kita kalah dengan hawa nafsu kita, kita kalah dengan syahwat kita, kita tergilas dengan godaan setan, terperosok pada maksiat, istighfar dan taubat, kembali kepada Allah dengan jujur. Bukankah dikabarkan dalam sunnah Nabi SAW, seorang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, keadaannya lebih baik, derajatnya lebih tinggi daripada sebelum dia berbuat dosa. Bukan ketika dia berdosa, sebelum dia berbuat dosa. Masya Allah, ini rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ketika ridha Allah itu sumber segala kebaikan, maka seorang hamba harus memahami tugas dia adalah bagaimana mencari ridha Allah. Ridhakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tayyib. Kama anna kulla bala'in wa musibatin fi ghadabihi wa ma'siyatihi. Sebagaimana segala bencana dan musibah itu berangkat dari murkanya Allah dan maksiat yang dilakukan oleh hamba. Dosa dan maksiat itu sumber segala bencana. Ya. Tetapi ingat, bala dan ukubah itu terbagi dua macam. Ada bala dan ukubah. Ya, bala ada yang bala saja, ada yang ukubah. Setiap ukubah bala, tapi tidak setiap bala ukubah. Ukubah itu hukuman. Jadi ada bala, ada hukuman.
setiap hukuman itu bagian dari bala, tapi tidak semua bala itu hukuman. Jelas ya bedanya? Semua hukuman Allah yang terjadi itu merupakan bala, tapi tidak semua bala itu merupakan apa? Hukuman dari Allah. Itu. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan asaddun nasi balaan al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Dalam hadis yang sahih, manusia yang paling deras balanya itu adalah para nabi. Sedang apa dosanya para nabi? Itu bukan hukuman, bala. Jelas ya bedanya? Nah, kemudian bedanya yang kedua, kalau bala itu terjadinya hanya di dunia. Kalau bala terjadinya hanya di dunia. Adapun ukubah ini imma fid dunya, bisa di dunia, bisa di akhirat, bisa di dunia plus berkelanjutan di akhirat. Berarti yang harus kita waspadai yang mana? Ukubah, hukuman, hati-hati. Itu sumbernya sebab maksiat. Ya. Kalau bala kita tidak tahu. Nabi juga mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Sungguhnya Allah kalau mencintai suatu kaum, Allah timpakan bala kepadanya. Bala sebagai tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hukuman, tapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rahmat. Meskipun bentuknya apa? Al-bala. Nah itu. Ya, nah. Baik, waqad dzakara al-Imam Ahmad fi kitab az-Zuhd atharan, satu athar. Ini athar Israiliyat ya. Athar Israiliyat. Ya. Di situ disebutkan anallah, saya adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang hak kecuali aku, kata Allah. Idza raditu baraktu, kalau aku sudah ridha maka aku akan memberkahi. Kalau aku sudah ridha maka aku akan berkahi. Walaysa li barakati muntaha, sedang keberkahanku tidak ada akhirnya, tidak berujung. Ya. Wa idza ghatibtu la'antu, kalau aku murka maka aku laknat. Ya. Wa la'nati tablughu sabi'a minal walad, sedang laknatku itu sampai 7 turunan. Kalau Allah marah. Ini athar Israiliyat ya. Untuk disebutkan Ibnu Qayyim, untuk menyebutkan bahwa semua bala dan atau bencana itu sebabnya adalah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena muncul dari maksiatnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini penjelasan loh ya. Tapi fikihnya tadi, ketika segala kebaikan itu ada pada ridhonya Allah, maka pekerjaan pokok kita adalah bagaimana berupaya keras meraih ridhonya Allah. Dengan ucapan kita, dengan pandangan mata kita, dengan telinga kita. Ya, sebagaimana kemarin sudah kita sebutkan di kajian tentang ma'rifatullah, orang yang malu dengan benar malu kepada Allah, maka dia akan jaga kepalanya dan apa yang ada di kepalanya tersebut. Dari matanya, dari telinganya, dari mulutnya, dari hidungnya, bahkan dari apa yang tersirat di pikirannya. Jangan sampai itu menjadi perkara-perkara yang menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Seorang yang malu betul kepada Allah, kata Nabi, dia akan jaga perutnya, wa ma hawa, dan apa yang dikandung oleh perutnya. Termasuk para ulama menjelaskan hatinya dijaga, karena hati ada di dada, badannya dia jaga. Jangan sampai masuk ke rongga dadanya perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makanan, minuman. Dan jangan dia kenakan untuk jasadnya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pakaian. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu, dia akan banyak mengingat kematian, dan dia ingat di saat tubuhnya hancur dimakan tanah. Di sana ada beban berat yang harus dia tanggung. Maka dia hati-hati.
Kayak tadi kita ingatkan kematiannya cepat sekali. Tidak mesti yang sekarang terasa sehat kemudian besok tidak mati, tidak. Maka penting mengingat kematian. Ya. Dan orang yang malu betul kepada Allah, maka dia tinggalkan perhiasan-perhiasan dunia. Bukan meninggalkan dunia ya. Perhiasan dunia itu sesuatu yang fudul, yang berlebihan, sehingga mengalahkan dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat manusia. Punya 1 lembah emas ingin 2, punya 2 ingin 3. Manusia biasa mengatakan mali, mali, mali. Ini hartaku, ini hartaku. Padahal harta yang dia miliki itu sesuatu yang sudah dia nafkahkan di jalan Allah, yang sudah dia makan, yang sudah dia pakai. Adapun yang sekarang ada misalkan di rumah-rumah antum itu belum tentu menjadi milik antum. Makanya orang yang menimbun hartanya itu sebenarnya orang yang keliru, karena belum tentu dia miliki. Kalau dia segera letakkan di jalan Allah untuk bangun masjid ini, untuk membiayai anak yatim, untuk talabul ilmi misalkan, ini jelas jadi milik dia, tidak akan kemana-mana. Tinggal dia ikhlaskan niat. Dia sayang-sayang hartanya, akhirnya sampai ajalnya harta tidak jadi milik dia, tidak bernilai sedekah, rugi. Fikih semacam ini dulu difahami oleh para sahabat dengan pemahaman yang benar, penuh tawakul dan keyakinan kepada Allah. Berbeda dengan umat akhir ini. Maka mereka para sahabat begitu diminta, diterangkan oleh Nabi jalan sedekah, jalan infak, luar biasa. Andaikan sekarang pada masa sahabat itu muncul seperti sekarang, ini mau bangun masjid sekaya apapun megahnya, selesai dalam waktu yang singkat. Bagaimana tidak, ada mereka yang membawa seluruh hartanya, ada dari mereka yang membawa separuh hartanya, ada dari mereka yang membawa harta tanpa batas, sudah diberikan mudah. Sekarang enggak, athirah, harta itu dia timbun, dia itu mali, ini hartaku ini perusahaan saya yang sana, itu tokonya saya, itu warung makan banyak, itu cabangnya sana banyak, terus buka cabang terus, harta saya, mati mana yang punya dia? Gak ada. Ahli warisnya nggak rebutan aja, alhamdulillah sudah ada. Masya Allah ya. Baik. Maka orang yang malu betul kepada Allah, dia akan apa? Tinggalkan kesenangan-kesenangan dunia. Bukan meninggalkan dunia loh ya, jangan salah paham. Kesenangan itu fudul yang nanti jadi beban di akhirat malah. Ditanya antum repot. Maka mari kita raih ridhonya Allah SWT ya. Wal qad dalla al-aqlu wan naqlu wal fitratu wa tajarubul umami aw tajaribul umami ala ikhtilafi ajnasiha wa milaliha wa nihaliha ala anna at-taqarruba ila rabbil alamin wa talabi mardatihi wal birri wal ihsani ila khalqihi min a'dhamil asbabil jalibati likulli khairin. Beliau mengatakan, dan sungguh akal sudah menunjukkan, demikian juga dalil-dalil dari agama ini, demikian juga apa yang menjadi pengalaman manusia dalam kehidupan mereka dengan berbagai macam jenis latar belakang, ajaran dan seterusnya. Mereka membuktikan dengan pengalamannya, didukung dengan dalil akal, dikuatkan dengan akal, didukung dengan dalil-dalil syar'i, ala anna taqarruba ila rabbil alamin, bahwasannya bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridhonya ya, wal birri, dan berbuat baik, wal ihsan, berbuat baik kepada orang lain, itu merupakan min a'dhamil asbabil jalibati likulli khairin. Itu merupakan sebab yang sangat agung di dalam mendapatkan segala kebaikan. Paham itu ya? Jadi melalui dalil akal, bukti akal, dalil-dalil syar'i, uji coba yang terjadi di kalangan manusia, pengalaman manusia ini, cara mendapatkan kebaikan yang paling cepat itu dengan mendekatkan diri kepada Allah, berbuat baik, berlaku baik, berbuat baik kepada sesama makhluk, ya,
bentuk-bentuk amal sosial, membantu mereka dan seterusnya, ya, itu merupakan paling agungnya sebab untuk diraihnya apa? Kebaikan. Itu. Makanya di antara petunjuk yang ada, kalau di suatu rumah itu terjalin hubungan rahmi, silaturahminya itu kuat, komunikasinya bagus, maka Allah akan hadirkan keberkahan rizki untuk penghuni rumah tersebut. Karena silaturahmi itu sebab untuk diraihnya rizki secara maksimal. Jadi kalau di rumah itu komunikasi suami istri bagus, anak ke bapak bagus, dengan tetangga bagus, ya, perbuatan-perbuatan baik di antara mereka tumbuh dengan subur, maka penghuni rumah tersebut Allah akan limpahkan kepadanya apa? Rizki yang Allah berkahi. Kadang kesulitan rizki itu sebabnya itu, kita nggak pernah berbuat baik sama orang lain, komunikasi di rumah tangga tidak bagus. Nah ini, ya. Baik. Wa addaduha min akbaril asbabil jalibati likulli syarrin. Justru kebalikannya, dan kebalikannya berarti jauh dari Allah, tidak berbuat baik, tidak ada amal-amal sosial kepada orang lain, ini justru sebab yang paling cepat datangnya segala macam keburukan, ya. Jadi dalam menghitung kebaikan itu dengan iman, tidak cukup dengan akal pikiran kita. Harta kita kalau dihitung dengan akal pikiran kita, begitu kita sedekahkan kurang, begitu kita infakkan kurang di jalan Allah. Tapi kalau dengan hitungan iman, justru itu kita menumbuh suburkan harta, rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini segini banyak, misalkan ikhwah hadis sunnah di Bandar Jaya begitu banyak, ya. Kalau hanya menggotong proyek-proyek dakwah, masjid supaya makmur, bagaimana tumbuh sarananya dan seterusnya, itu sebenarnya ringan kalau kita semua betul-betul memahami petunjuk-petunjuk agama kita, bahwa itu semua adalah sumber kebaikan kita sendiri. Tapi kenapa semacam itu kadang-kadang terhenti, sulit jalannya, masya Allah, ya, lambat betul misalkan, karena kita sendiri kurang aktif di dalamnya. Ngandalkan, yaitu yang kaya belum tentu kaya. Kalau kita punya harta, ya dengan harta kita. Nggak boleh berprinsip sedekah itu kan nggak harus dengan harta, yaitu dilihat. Lalu kisahkan para sahabat, di antara sahabat ada yang sedekah dengan kehormatannya. Perhatikan kisah ini baik-baik. Itu setelah dia melihat ada sahabat yang bawa kurma, dia teriris hatinya menangis. Ada sahabat yang bawa hartanya ini, itu dan seterusnya, dia semakin teriris hatinya. Kenapa? Tidak punya apapun yang dia untuk sedekahkan. Apalagi melihat Abu Bakar bawa seluruh hartanya, Umar bawa separuh hartanya, menangis sahabat ini. Sampai nggak bisa tidur, dia mengadu kepada Allah. Sampai pada titik akhirnya dia katakan kepada Allah, ya Allah, hambamu tidak punya apa-apa untuk sedekah. Hamba sedekahkan kehormatan hamba. Siapa yang bicarakan kehormatan hamba halal. Besok pagi sholat subuh Nabi sudah sampaikan, Allah sudah terima sedekahnya. Lalu orang-orang yang bakhil berdalil dengan sahabat yang miskin gak punya apa-apa ini. Dari penjelasan ulama bahwa sedekah bisa ditempuh dengan apapun meskipun dengan tidak menggunakan harta, seperti sahabat ini. Lalu dia orang yang bakhil padahal dia kaya raya. Sedekah kan gak harus dengan harta. Kenapa gak berdalil dengan Abu Bakar dan Umar? Faham maksudnya? Nah, ya. Jadi kebalikan dari taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dan berbuat baik, berupaya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kebalikan dari semua itu merupakan sumber segala macam keburukan, ya. Famastujlibat ni'amullahi ta'ala wastudfi'at naqmatuhu bimisli ta'atihi wa taqarrubi ilaihi wal ihsan ila khalqihi. Maka tidaklah diraih nikmat-nikmat Allah dan tertolaknya kemurkaan Allah
Tidak ada sesuatu pun yang bisa dengannya diraih nikmat Allah dan tertolak kemurkaan Allah semisal ketaatan seorang hamba kepada Allah dan bagaimana upaya dia mendekatkan diri kepada Allah dan perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan kepada makhluk-makhluknya Allah. Itu lebih mudah mendatangkan ridha Allah, nikmat Allah, dan menolak kemurkaan Allah. Jadi kalau ingin rizkinya lancar, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak membantu orang susah, begitu. Tapi jangan niatnya supaya kaya, niatnya ibadah kepada Allah. Urusan di balik itu Allah yang mengatur. Ini hikmah dalam agama. Makanya tidak ada sejarah hidup manusia ini orang yang ahli infak, suka bersedekah, amal sosial dia tinggi, lalu jatuh miskin, jadi pengemis yang terlunta-lunta, tidak pernah ada. Dulu orang paling kaya di Mesir yang kemudian bisa membangun desanya sampai mendirikan rumah sakit, universitas, pendidikan, maju menjadi orang yang paling terkenal di Mesir lah pada saat itu. Kan 9 orang bersekutu untuk melakukan usaha, kurang 1, dia ingin 10 anggota bersekutu ini, cari nggak ada 1 lagi. Akhirnya mereka temukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dia janji sekian persen kecil dari hasilnya untuk Allah. Usahanya semakin maju, membanjir itu rezeki Allah kepadanya. Akhirnya diberikan separuh untuk Allah. Semakin meluas rezekinya, semakin Allah mudahkan. Dia dirikan rumah sakit, pendidikan, ya, dia undang para ulama untuk mengajarkan ilmu, dia cukupi semua itu. Sampai mereka bingung mentasarufkan harta yang seolah-olah mengalir seperti air seperti itu. Sampai akhirnya apa? Dia ikrarkan semuanya untuk Allah. Dia hanya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menjadikan dia tetap bisa beribadah kepadanya dan mendapatkan surga. Semua hasil untuk Allah Subhanahu. Ini yang ada sejarahnya. Gak ada yang kemudian jatuh painit menjadi orang hina yang minta-minta dari rumah ke rumah. Gak ada. Kalau orang betul-betul bermuamalah kepada Allah dengan baik. Cuman tawakul dan nilai yakin itu yang berbeda-beda. Ya, nah. Waqad rattaballahu subhanahu husul al-khairat fid dunya wal akhirah wa husul asy-syurur fid dunya wal akhirah fi kitabihi 'alal a'mal tartibal jazaa'i 'ala asy-syart wal ma'lul 'ala al-illah wal musabbib 'ala sabab. Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan didapatkannya kebaikan-kebaikan. Perhatikan, saya ulangi kalimatnya. Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan didapatkannya atau diraihnya kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Atau sebaliknya, munculnya keburukan-keburukan di dunia dan di akhirat. Di dalam Al-Qur'an itu Allah jelaskan, Allah kaitkan itu semua adalah dengan amal yang dilakukan oleh manusia. Siapa yang beramal kebaikan, dia akan dapatkan kebaikan. Siapa yang beramal keburukan, dia akan mendapatkan apa? Keburukan. Tidak ada yang berjalan tanpa sebab, nggak ada. Ini fikih yang ingin dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim. Siapa yang ingin sukses, dia harus bekerja. Siapa yang ingin meraih kesuksesan, dia harus berusaha. Siapa yang ingin masuk surga, dia tidak boleh berpangku tangan. Surga bertingkat-tingkat. Semakin ingin tinggi tingkatan surga yang ingin dia dapatkan, berarti harus semakin keras dia dalam berjuang untuk mendapatkannya. Ya, insyaallah. Dan pintu kebaikan Allah siapkan. Nabi SAW menghabarkan ada seorang laki-laki yang di dalam surga bebas berjalan di mana-mana tanpa penghalang. Apa sebabnya? Ternyata di dunia dia singkirkan gangguan dari jalan manusia, dia jujur dan ikhlas kepada Allah. Dengan amal yang nampaknya remeh, Allah bebaskan dia berlalu lalang di surga tanpa penghalang. Al jaza min jinsil amal.
upah dari Allah, hadiah dari Allah semisal amal yang dia lakukan. Maka Nabi SAW mengatakan apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian remehkan yang baik itu meskipun kecil. Jangan meremehkan suatu yang ma'ruf meskipun kecil. Kerjakan. Kita ini tidak tahu dari amal mana Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita, enggak ngerti. Enggak bisa dipastikan. Karena diterima dan tidaknya amal itu rahasia Allah. Ya, nah. Jadi Allah kaitkan dengan apa amal? Dengan bentuk apa? Tartibal jaza ala syarat. Jaza itu balasan atas syarat. Jadi syaratnya seperti ini, dalam Al-Quran dijelaskan begitu. Syaratnya seperti ini, jazanya seperti ini. Misalkan dalam akhir surat Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih, faman kana yarju liqa'a rabbih. Ini jaza, upah, hadiah. Siapa yang berharap berjumpa dengan Rabbnya dengan perjumpaan yang indah. Lalu apa syaratnya? Falyamal amalan salihah. Satu, hendaklah dia beramal amalan yang saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah. Ini kan begitu Allah kaitkan. Supaya orang bisa punya harapan yang besar bertemu dengan Allah, ada syaratnya. Syaratnya ada dua, beramal yang saleh, jangan berbuat syirik. Kan gitu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah janjikan jalan keluar. Syaratnya apa? Bertakwa kepada Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka. Syaratnya apa? Takwa Allah. Nah begitu. Nggak ada yang gratis, nggak ada yang kebetulan, nggak ada istilah kebetulan tuh nggak ada. Kebetulan hari ini matahari tidak muncul, mana tidak muncul? Mata kita aja yang nggak bisa ngelihat, kan gitu. Nggak ada, semua itu ada sebabnya, ada yang mengatur. Sebagaimana urusan dunia kita maklum, ya. Nah, seperti sekarang musim virus. Ambil sebab. Dulu lagi deras virus ya, virus apa? Physical distancing ya, jaga jarak, pakai masker, olahraga misalkan begitu, minum apa ramuan-ramuan. Itu namanya apa? Ahdul asbab, mengambil sebab supaya terhindar dari akibat. Gitu loh. Itu maklum kok. Kalau sakit ya berobat, maklum. Jangan kita mencontoh seseorang, atau jangan kita mendudukkan diri kita ini di kedudukan seorang yang seorang itu kedudukannya tidak pada kedudukan kita, atau kita tidak pada kedudukan dia. Yusuf alaihissalam, dia senang di penjara. Gak apa-apa, penjara lebih menyenangkan bagi saya daripada seruan-seruan mereka itu. Antum jangan dudukkan diri antum di kedudukan Yusuf kalau antum tidak seperti dia. Lalu dengan lantangnya dia mengatakan, gak apa-apa saya di penjara misalkan begitu. Dan di penjara sehari kalau kesah imannya hilang, karena gak dalam kedudukannya. Tawakul orang juga beda-beda loh ya. Abu Bakar begitu menyerahkan seluruh hartanya, ditanya oleh Nabi SAW, wa ma tarakta li ahlika ya Abu Bakrin, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu ya Abu Bakar? Allah wa Rasuluhu, Allah dan Rasulnya. Antum sanggup jawab begitu? Besok ternyata jadi pengemis kan gitu. Kenapa kok ngemis mas? Harta saya sudah saya infakkan semua di jalan Allah. Nah gitu. Ini kadang tertipu namanya, usaha yang tertipu. Ya, baik. Jadi Allah kaitkan seperti itu. Wal ma'lul 'alal illah. Suatu yang muncul dari sebab alasan, atau sebab di atas sebabnya, atas alasan tersebut. Allah kaitkan. Ada sesuatu berarti ada alasannya. Kenapa orang ini masuk neraka? Karena ada alasannya. Sampai ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Firaun, kemudian kafir apa tidak kafir Firaun? Kafir. Allah masukkan Firaun ke dalam neraka, ada alasannya? Ada alasan Allah? Pasti ada alasan.
Tidak mungkin Allah melakukan sesuatu tanpa hikmah. Dan itu tidak harus kita ketahui. Kita siapa? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya dengan apa yang Allah lakukan, yang akan ditanya kita. Ya. Nah, semuanya ada sebabnya, semua ada alasannya. Siapa yang Allah sesatkan maka dia tersesat. Allah punya alasan menyesatkan hambanya tadi. Siapa yang Allah beri petunjuk dia mendapatkan petunjuk. Allah punya alasan memberikan petunjuk kepada hambanya yang satu. Allah tidak memberikan petunjuk kepada paman Nabi Abu Talib. Allah punya alasan. Sementara Salman Al-Farisi yang tidak dalam hitungan Nabi justru Allah beri petunjuk. Allah punya alasan. Semuanya ada alasan. Kenapa orang yang dulu terngiang-ngiang jijik di benak Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah beri hidayah? Man huwa? Wahsy. Budak yang mencincang tubuhnya Hamzah di depan mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi enggak pernah lupa kejadian itu. Sehingga Wahsy ini hidupnya susah. Karena enggak pernah dipandang oleh Nabi, enggak pernah diajak ngomong dan enggak pernah diajak senyum, enggak ada kebagian senyum. Begitu dia mengambil posisi di depan Nabi, Nabi berpaling. Nabi bukan benci, tapi enggak kuat rekaman itu. Pamannya dicincang di depan. Tapi Allah pilih Wahsy mendapatkan apa? Hidayah. Dan itu lebih mahal bagi Nabi SAW daripada kekufuran dia tentunya. Ada sebabnya, ada alasan Allah memberi petunjuk kepada Wahsy. Begitu. Makanya sampai ketika hadis Nabi SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraqa. Ini hadis dari Abu Dzar. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah pasti dia akan masuk surga meskipun berzina, meskipun mencuri. Abu Dzar itu mengulang, ya Rasulullah wa in zana wa in saraqa. Meskipun berzina dan mencuri, diulang-ulang oleh Abu Dzar, seakan-akan enggak terima ini kok. Begitu kok masuk surga. Sampai di akhir Nabi SAW mengatakan, na'am, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in raghima anfi Abi Dzarrin. Allah akan masukkan dia ke dalam surga meskipun Abu Dzar tidak terima. Lah Allah punya alasan. Masya Allah, ya. Kadang-kadang orang tidak tersentuh langsung dengan dakwah Nabi, mendengar jauh di sana dapat hidayah. Yang di depan Nabi menyaksikan ayat-ayat Allah justru nggak dapat hidayah. Semua Allah yang mengatur. Tidak ada yang tanpa sebab, tanpa alasan. Mesti ada alasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nah. Demikian juga al-musabbib ala sabab. Allah kaitkan sesuatu yang muncul dari sebab dengan sebabnya. Kalau kita mau mendapatkan kebaikan ya sebabnya, ambil sebab kebaikan itu apa. Mau kenal Allah ya belajar. Mau dapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya cari amalan yang menyebabkan kita dinaungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu terus. Ya. Nah, jadi seperti itu kesimpulannya ya. Segala sesuatu meskipun sudah ditakdirkan oleh Allah, Allah takdirkan melalui apa? Sebabnya. Jadi tidak boleh kita berpangku tangan, apalagi dalam urusan din, agama Allah, untuk mendapatkan surga tanpa berusaha sama sekali. Terus tertipu dengan kasih sayang Allah. Sebagaimana urusan dunia, kita tidak pernah melakukan seperti itu. Antum besok bekerja enggak? Kerja. Berangkat jam berapa biasanya? Jam 6. 7 pulang 7 juga. Itu cari apa? Bekerja keras untuk mencari sesuap nasi, bahasanya kan begitu. Itu kefaham kita. Bagaimana dengan surga kemudian nggak seperti itu? Cari surga berangkat jam berapa? Masya Allah. Terus begitu keseimbangan hidup dunia dan akhirat nggak seimbang. Kita ini banyak zalim, ya, banyak berbuat zalim. Kalau urusan dunia nggak kenal capek, itu orang-orang itu, ya. Tapi begitu sholat tinggal capeknya, Masya Allah, ya. Baik, demikian yang kita kaji malam hari ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Terjadwal rencana apa ini? Rabu malam Kamis. Insya Allah Rabu malam Kamis ketiga, ya, karena kitabnya tebal.
Mudah-mudahan nanti Allah mudahkan, nanti kabar berikutnya dikabarkan insyaallah. Demikian wassallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.